tak pernah ramah padaku. Jakasena, tempat gedung menjulang seolah ingin menyentuh langit, di mana semua orang tampak sibuk mengejar sesuatu yang entah apakah benar-benar membuat mereka bahagia. Disinilah aku tinggal sekarang, atau lebih tepatnya, mencoba bertahan. Di kota ini, uang bisa membeli reputasi, kekuasaan bisa menciptakan cinta, dan orang-orang seperti aku hanya akan dipandang jika punya sesuatu yang bisa ditukar. Namaku Alessa Giandra. Lahir dan besar di pinggiran kota di mana hujan selalu bocor dari atap rumah, di mana mimpi besar dianggap mimpi bodoh. Ibuku, seorang janda penjual kue keliling, selalu berkata bahwa hidup kami sederhana tapi cukup. Tapi aku tak pernah puas dengan cukup. Aku ingin lebih. Aku ingin dilihat, dihargai, dan punya kendali atas hidupku sendiri. Masa remajaku kuhabiskan di warnet dan perpustakaan, mencuri waktu di antara kerja paruh waktu dan menjaga adik. Aku belajar berdandan bukan untuk menarik perhatian pria, tapi agar orang mendengarkanku saat bicara. Aku tahu betul, dalam dunia seperti ini, penampilan adalah kartu masuk pertama sebelum siapapun peduli apa yang kau pikirkan. Hari aku menginjakan kaki di pusat Jakasena, aku merasa seperti semut di tengah perayaan kembang api. Semua terlalu terang, terlalu cepat, dan terlalu bising. Tapi aku juga tahu, di antara hiruk-pikuk ini, ada peluang yang tak akan kudapatkan kalau aku hanya duduk diam. Aku mulai dari bawah. Asisten event freelance, pengantar kue dekorasi, penjaga stand kosmetik, dan entah berapa banyak profesi yang tak pernah masuk CV-ku. Tapi setiap langkah itu membawaku mendekati dunia yang kuincar. Dunia gemerlap yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang cukup percaya diri untuk melawan arus. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang tak kusangka akan mengguncang hidupku. Aku berdiri di depan cermin kecil di toilet perempuan Hotel Grand Karindra, memperbaiki lipstik merah gelapku yang sedikit luntur. Aku tak diundang secara resmi, tapi aku punya akses, hasil negosiasi dengan mantan rekan kerja yang kini menjadi panitia acara gala amal. Aku tak mencuri tempat siapapun, tapi aku juga bukan tamu terdaftar. Di dunia seperti ini, kau harus tahu cara menyelinap tanpa menimbulkan kekacauan. Gaun hitam panjang dengan potongan punggung terbuka kupinjam dari seorang selebgram lokal yang sedang pergi ke Bali. Anting berlian imitasi dan sepatu hak tinggi bekas thrift store sudah cukup membuatku tampak seolah termasuk ke dalam ruangan penuh tokoh penting malam itu. Aku menyusuri ballroom besar dengan anggun yang kulatih berbulan-bulan lewat cermin kamar kosku. Aku tahu, di antara kilauan lampu kristal dan tawa para pengusaha, aku tampak seperti siapapun yang pantas ada di sana. Lalu aku melihatnya, Nathan Ardana. Dia berdiri di samping pemilik grup media nasional, dengan segelas anggur putih di tangan kanan dan ekspresi tenang yang membuatnya terlihat lebih berbahaya dari siapapun di ruangan itu. Pewaris tunggal Ardana Group, konglomerat properti, perbankan, dan teknologi. Pria yang foto-fotonya lebih sering muncul di majalah bisnis daripada Instagram, dan namanya selalu disebut ketika proyek prestisius pemerintah dilelangkan. Aku mengamati dari jauh, tidak berani terlalu dekat tapi juga tidak ingin sepenuhnya menghindar. Aku pernah melihatnya di koran, di acara televisi, bahkan sempat satu ruangan di seminar nasional yang kuhadiri secara ilegal. Tapi malam ini berbeda. Aku berdiri cukup dekat hingga bisa mendengar suaranya. Walau samar, aku berjalan pelan ke arah bar, mengambil minuman ringan, dan pura-pura mencari tempat duduk. Saat itulah mataku bertemu dengannya. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat napasku tercekat. Dia tidak tersenyum, tapi juga tidak berpaling. Tatapan itu netral, tajam, dan penuh perhitungan. Seolah dia menimbang, siapa aku dan mengapa aku ada di sini. Aku membalas tatapan itu dengan ekspresi yang telah kulatih. Tenang, sedikit tertarik, tapi tidak murahan. Dan saat itu juga aku tahu, aku telah menandai awal dari sesuatu yang tidak bisa kuundur lagi. Aku keluar dari ballroom beberapa menit kemudian, mengambil udara di balkon hotel yang menghadap lampu kota. Jakasena di malam hari seperti kilau impian yang menyilaukan, tapi menyimpan banyak rahasia di baliknya. Aku berdiri di sana cukup lama, menenangkan detak jantungku, bertanya-tanya apakah aku sudah terlalu jauh bermain di tempat yang bukan milikku. Tapi suara langkah di belakangku membuatku menoleh. Aku tak sepenuhnya yakin, tapi aku bisa merasakan aura seseorang berdiri hanya beberapa langkah di belakangku, cukup dekat untuk membuat kulitku merinding, cukup jauh untuk tidak terasa mengancam. Aku tidak menoleh. Tidak malam itu. Tapi dalam hati, aku tahu.
Aku sedang dilihat. Bukan sebagai gadis dari pinggiran yang tak tahu malu menyusup ke acara elit, tapi sebagai seseorang yang barangkali pantas untuk diperhitungkan. Dan dalam kota yang tak kenal ampun seperti Jakasena, itu adalah kemenangan kecil yang tak bisa dianggap remeh. Aku pulang malam itu dengan sepatu yang menyakiti kaki, rambut yang mulai berantakan, dan hati yang berdebar tak karuan. Tapi aku tahu satu hal pasti, aku akan kembali. Karena di kota ini, orang seperti aku hanya punya dua pilihan, menjadi penonton yang tersisih, atau pemain yang tahu kapan harus menyerang. Dan aku tidak pernah dilahirkan untuk menonton dari pinggir panggung. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya kebetulan. Mungkin dia hanya melihatku karena aku berdiri di tempat yang seharusnya kosong. Mungkin dia hanya tertarik pada bentuk siluetku dari balkon. Mungkin, dan hanya mungkin, aku hanyalah satu dari ratusan wajah yang ia lihat malam itu dan tak akan pernah diingat lagi esok pagi. Tapi yang ku tahu pasti, sejak malam itu, langkahku berubah. Seperti ada titik awal baru yang menandai garis start yang tak pernah kutemukan sebelumnya. Jakasena masih kota yang sama, penuh asap kendaraan, orang-orang yang terlalu cepat berjalan, dan wajah-wajah sibuk yang tak peduli pada apapun selain tujuan mereka. Tapi aku merasa berbeda. Seolah semesta memberitahu bahwa aku sedang menuju sesuatu yang besar, dan aku harus siap. Pagi setelah gala itu, aku bangun lebih awal. Bukan karena aku punya pekerjaan tetap, tapi karena aku tahu harus menata ulang strategi hidupku. Aku membuka laptop tua yang sering mogok, mengetik ulang CV, memperbarui portofolio desain visualku, dan menyiapkan dokumen lamaran ke berbagai agensi kreatif. Tapi pikiranku tak sepenuhnya di sana. Bayangan lelaki itu terus terpatri dalam ingatanku, Nathan Ardana dengan tatapan gelap yang penuh tanda tanya. Seminggu kemudian, saat aku sedang mengantarkan katalog desain ke sebuah klien kecil di kawasan Senara, notifikasi masuk dari email membuatku berhenti di tepi jalan. Aku membuka layar ponsel dan hampir menjatuhkannya ketika membaca pengirimnya. Ardana Group Departemen Komunikasi Visual. Aku sempat mengajukan lamaran magang sebulan sebelumnya, saat masih berstatus freelancer tanpa arah. Saat itu kupikir, kecil kemungkinan mereka akan menanggapi pelamar tanpa latar belakang pendidikan tinggi ternama atau koneksi keluarga penting. Tapi ternyata aku salah. Mereka tidak hanya menerima, tapi meminta agar aku datang wawancara esok pagi pukul 10. Sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Aku mengulang materi desain, memilih busana yang tepat, dan menenangkan pikiran yang terus berandai. Ini bukan tentang bertemu Nathan. Aku tahu kemungkinan itu sangat kecil. Ardana Group memiliki 20 lantai kantor, divisi yang saling terpisah, dan dikelola oleh puluhan manajer. Tapi tetap saja, ada bagian dalam diriku yang tak bisa menolak kemungkinan sekecil apapun bahwa takdir sedang mengarahkanku lebih dekat padanya. Keesokan harinya, aku berdiri di depan gedung menjulang tinggi dengan kaca biru memantulkan matahari pagi. Menara Ardana. Aku menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Bagian lobi dipenuhi aroma kopi premium dan suara sepatu hak tinggi menari di lantai marmer. Di antara lautan jazz dan blues branded, aku merasa seperti titik kecil yang berusaha bertahan di arus besar. Wawancaraku berlangsung 30 menit. Semua berjalan lancar, hingga tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Suara langkah tenang masuk, dan saat aku menoleh, aku terdiam. Dia, Nathan Ardana, berdiri di ambang pintu, berbicara singkat dengan manajer yang mewawancaraku, lalu melangkah masuk seolah waktu berhenti. Dia melihat ke arahku sejenak, lalu mengangguk kecil. Aku membalas dengan anggukan sopan, menyembunyikan kegugupan yang nyaris membuat nafasku tak teratur. Dia berbicara beberapa kata soal proyek kampanye sosial yang melibatkan divisi tempatku melamar. Suaranya terdengar tenang, berat, dan penuh kendali. Setelah itu dia keluar, meninggalkan ruangan kembali dalam keheningan yang ganjil. Wawancaraku dilanjutkan seperti biasa, tapi aku tahu segalanya sudah berubah. 3 hari kemudian, aku resmi diterima sebagai asisten kreatif lepas di divisi komunikasi visual Ardana Group. Hari pertamaku dimulai seperti magang biasa. Aku duduk di meja kerja kecil dekat jendela, menyusun materi desain, dan menjawab email dari vendor. Tapi sejak awal, aku bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa. Rekan kerja menatapku dengan rasa ingin tahu yang tak bisa kusembunyikan. Beberapa bahkan berbisik saat aku lewat. Aku tahu perasaan ini. Mereka sedang menebak-nebak siapa aku sebenarnya.
Seolah-olah aku menyimpan rahasia. Minggu kedua, aku diminta ikut dalam presentasi internal tim untuk kampanye branding baru. Ruangan itu dipenuhi kepala divisi, manajer, dan satu nama yang membuat detak jantungku tak beraturan, Nathan Ardana. Dia duduk di ujung ruangan, mengenakan kemeja putih tanpa dasi, kedua tangan bertumpu di atas meja, dan matanya menyapu setiap presentasi dengan cermat. Saat tiba giliranku, aku maju, mempresentasikan konsep desain interaktif untuk proyek Hijaukan Kota, sebuah program sosial dari Ardana Group untuk penghijauan kawasan padat. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar memperhatikan atau hanya mendengarkan sebagai formalitas. Tapi aku menyelesaikan presentasiku tanpa kesalahan. Saat duduk kembali, aku bisa merasakan matanya masih menatapku beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Hari-hari setelahnya berjalan lebih cepat. Aku mulai diberi proyek tambahan, mendapat akses langsung ke file presentasi penting, bahkan diminta mendampingi tim lapangan dalam dokumentasi kegiatan sosial. Semua terasa seperti kemajuan pesat yang tidak biasa bagi karyawan baru. Tapi aku tidak menolaknya. Aku menyerap semua ilmu, menyimpan setiap kesan, dan tetap menjaga diriku untuk tidak larut dalam bayangannya. Tapi yang tak bisa kuhindari adalah namanya. Nathan mulai muncul lebih sering, kadang hanya lewat lorong, kadang berhenti sejenak di meja kerja kami, menanyakan progres tim. Selalu singkat, selalu sopan, dan selalu menyisakan getaran aneh di dadaku yang tak bisa kugambarkan. Tapi bukan hanya dia yang mulai memperhatikanku. Nama Clarice Maheswari mulai terdengar. Konon, dia adalah calon tunangan Nathan. Anak pertama dari keluarga Maheswari, keluarga politisi dan pengusaha yang selalu tampil di halaman depan berita nasional. Dan bersamanya, ada Selina Maheswari, adiknya yang dikenal lebih manipulatif dan tak segan mempermalukan siapapun yang dianggap sebagai ancaman. Aku tak tahu apa maksud mereka, tapi rumor mulai beredar bahwa aku bukan hanya magang biasa, bahwa aku masuk lewat jalur belakang, bahwa aku sedang mencoba naik kasta sosial lewat cara licik. Aku diam. Aku tidak menanggapi. Karena aku tahu, di kota seperti Jakasena, kadang lebih aman diam dan mengamati. Menunggu waktu yang tepat untuk membuktikan siapa dirimu sebenarnya. Dan aku bersumpah, aku akan membuktikannya. Aku tidak ingat pasti kapan perasaan takut mulai berubah menjadi marah. Mungkin ketika aku mulai merasa bahwa setiap langkahku diawasi, bahwa setiap senyumku dimaknai sebagai taktik, dan setiap keberhasilanku dianggap sebagai hasil dari kedekatan yang tidak pernah aku minta. Tapi marah saja tidak cukup, karena di dunia seperti ini, marah tak akan pernah cukup untuk menyelamatkanmu. Hari itu, aku dipanggil ke lantai atas, ke ruang rapat pribadi yang hampir tidak pernah digunakan kecuali untuk pertemuan berskala besar. Rasanya aneh. Aku masih seorang pegawai lepas. Kehadiranku seharusnya tidak begitu penting. Tapi aku tahu, ini bukan soal pekerjaanku. Aku melangkah dengan hati-hati, berusaha meredam gelombang di dalam dadaku. Saat pintu dibuka oleh sekretaris, aku melihat dua perempuan duduk dengan postur anggun dan senyum yang bukan senyum. Clarice Maheswari dan adiknya, Selina. Mereka memintaku duduk. Dengan suara lembut tapi dingin, Clarice mengatakan bahwa mereka menghargai usahaku, tapi memperingatkan agar aku tahu batas. Selina bahkan lebih lugas. Dia menyebutku ambisius, pemanjat sosial, dan ancaman kecil yang bisa dimusnahkan kapan saja. Aku tidak membalas satu kata pun. Kupandangi wajah mereka, lalu kularikan pandanganku keluar jendela besar, ke arah langit Jakasena yang mulai mendung. Aku tahu, jika aku mengatakan satu kata saja, mereka akan memutarbalikannya. Jadi aku hanya berdiri dan pergi. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku memilih diam sebagai bentuk paling elegan dari perlawanan. Tapi sejak pertemuan itu, semuanya berubah. Beberapa proyek yang sebelumnya dipercayakan padaku, ditarik. Beberapa kolega mulai menjauh. Suasana kerja menjadi dingin dan penuh bisik-bisik. Bahkan supervisorku yang dulu ramah, kini hanya memberikan instruksi tanpa menatap mata. Aku tahu, pengaruh keluarga Maheswari tidak main-main. Dan yang paling menyakitkan adalah, Nathan tidak melakukan apa-apa. Selama 2 minggu penuh, dia tidak muncul di divisi kami. Tidak ada rapat bersama, tidak ada inspeksi mendadak. Seolah dia memilih menjauh. Atau mungkin memang itu keputusannya.
membiarkan semuanya berjalan sesuai kemauan keluarga besarnya. Aku tidak menyalahkannya. Mungkin, seperti halnya aku harus berjuang demi hidupku, dia juga sedang berjuang di medan yang tak terlihat olehku. Tapi tetap saja, perasaan kecewa itu tak bisa kuhindari. Aku hanya ingin dihargai karena kerja kerasku, bukan karena rumor kedekatanku dengannya. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang layak tanpa harus menjual harga diri. Pada suatu malam, aku pulang lebih lambat dari biasa. Hujan turun deras. Jakasena macet total. Aku memutuskan untuk menunggu di halte dan berpikir tentang hidup, tentang kerja, dan tentang semua luka kecil yang sudah lama kupendam. Aku menggenggam telepon, membuka galeri, lalu melihat foto lamaku bersama ibu. Aku teringat kenapa aku kesini sejak awal. Bukan untuk cinta, bukan untuk kemewahan, tapi untuk keluargaku. Untuk ibuku yang kini terbaring di kampung dengan pengobatan seadanya. Untuk adikku yang masih berjuang menyelesaikan kuliah. Aku kesini bukan untuk dikasihani atau dijatuhkan oleh mereka yang terlahir berada. Aku kesini karena aku harus. Dan saat itu aku tahu, aku harus pergi. Keesokan harinya, aku menyerahkan surat pengunduran diri. Tanpa banyak penjelasan. Aku tidak ingin menjelaskan. Biarlah mereka mengira aku menyerah, mundur, atau kalah. Aku tidak butuh pembenaran. Aku butuh kedamaian. Malam harinya, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku mendapat pesan dari Nathan. Dia menanyakan kemana aku pergi. Dia bilang mendengar kabar bahwa aku resign, dan bertanya kenapa tidak memberitahunya langsung. Aku membacanya, menutup layar, lalu meletakkan ponsel di meja. Aku tidak membalas. Bukan karena aku marah, tapi karena aku sudah selesai berharap. Aku pindah dari kosan kecil di tengah kota ke rumah sewa sederhana di pinggiran Jakasena. Dengan sisa tabungan dan relasi kecil yang kubangun selama bekerja, aku mulai membuka studio desain kecil. Hanya berbasis online, hanya aku seorang. Tapi untuk pertama kalinya, aku bekerja tanpa rasa takut dan tanpa tekanan dari atas. Aku membangun dari nol, pelan-pelan, tanpa bantuan siapapun. Beberapa klien kecil datang. Lalu satu demi satu, proyek masuk. Mungkin karena gayaku yang berbeda. Mungkin karena aku mengerti bagaimana rasanya dilihat sebelah mata. Setahun berlalu, dan aku masih berdiri. Sampai suatu hari, dalam sebuah seminar kewirausahaan di kampus swasta, aku diminta berbagi pengalaman sebagai kreator muda yang mandiri. Saat turun dari panggung, seseorang berdiri di ujung lorong. Nathan. Dia datang bukan sebagai CEO. Tanpa rombongan, tanpa formalitas. Hanya mengenakan jaket biasa dan membawa map kecil. Dia berkata bahwa dia bangga padaku. Bahwa dia mengikuti semua perkembanganku dari jauh. Bahwa dia menyesal karena tidak bisa melindungiku saat itu. Aku hanya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, kami berbicara seperti dua orang biasa, tanpa peran, tanpa status. Kami tidak berjanji untuk kembali. Kami tidak membuat rencana besar. Kami hanya saling mengangguk. Saling memahami bahwa kadang cinta tidak harus dimiliki untuk menjadi nyata. Kadang cinta adalah melepaskan orang yang kau kagumi agar mereka tumbuh lebih kuat. Dan aku, akhirnya, tumbuh.